pengaturan aja Mbak. Terus kita mau tahu berapa jumlah chain-nya. Kalau untuk catat lagi. Ya itu. Ini. Ya ini. Kita ingin tahu berapa jumlah chain-nya. Kalau untuk yang no ada 5.174, kalau yang yes ada 1.869. Lanjut turun. Ini kita meriksa lagi ada missing value-nya atau enggak. Yep. Dan ternyata ditemukan itu ada di total change-nya. Jadi kita filling, kita isi missing value itu pakai min. Itu data imputation ya namanya. Iya Pak. Lanjut Mbak ke bawah. Ini apa ya? Oh ini waktu udah di filling missing value-nya, terus diperiksa lagi, udah selesai. Terus yang ini kita mau nge-labelin. Ada yang dirubah ke binary atau enggak. Lanjut Yep. ke bawah. Ini explanatory datanya. Ini apa ya? Ini histogram dari kolom numerik, kolom yang isinya angka. Itu kan ada gender, senior citizen, partner, depend, tenure, upon service, paper releasing billing, amount charge sama total charge. Jadi kalau senior citizen itu nilainya itu 0 sama 1. Kalau misalnya 0 berarti dia senior citizen. Ya, senior citizen, kalau 1 itu tidak. Lanjut ke bawah, Mbak. Oke, ini analisis distribusi. Ya, mungkin bisa langsung ke komparasi model yang digunakan, ya, dan dijelaskan secara performance scope-nya seperti apa gitu, akurasinya dan model mana yang akan dipilih yang paling fit gitu ya. Itu di step 15 kayaknya. Oke. Dari step 15. Oh ya ini. Ya ini. Karena kita mau selection modelnya, makanya kita mau compare di step model tersebut. Kita pakai logistic regression, SVC, support vector machine, terus kernel SVM, KNN, Guyson NB, decision tree classifier, sama random forest. Oke, fit. Lanjut aja Mbak ke bawah. Akhirnya dihasilkanlah untuk ROC AUC ini itu yang paling besar ada di logistic regression. Terus untuk ROC AUC yang standarnya ada di KNN, akurasi minnya itu paling besar ada di 9 SVC, untuk akurasi standar deviasinya itu yang paling besar ada di random forest. Selanjutnya mungkin Mbak Imanda bisa menjelaskan. Selanjutnya ini kita mau visualisasi algoritmanya atau operasi itu. Sejujurnya saya masih bingung nih Pak cara interpretasinya itu gimana Pak? Kalau interpret ini pas ngerunning ini kan muncul comparison kayak gitu Pak. Ya, baik.
Itu kan kalau dari tabel tadi kan banyak ya parameter yang digunakan untuk memilih model ya, yang paling fit yang mana ya. Jadi kalau misalkan coba lihat ke tabel dulu. Nah, di situ ya. Itu kan ada yang min, kemudian ada juga yang ya AUC min, standar deviasi, min sama standar deviasi. Nah, kita bisa mengacu kepada ROC saja ya, sesuai dengan yang di chapter 5 ya. Kita gunakan ROC. Ya. Terus gunakan itu yang AUC min udah oke sih ya. Karena kan itu bisa berbeda-beda kan model yang direkomendasikan, karena dia memberikan hasil yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tinggal dimaknai ya, kalau misalkan standar deviasi kan tadi penyimpangannya ya, lebih ke standar deviasi ya. Kalau min-nya itu kan dia dari nilai min intervalnya gitu ya. Nah, tinggal pilihannya gimana nih? Itu kan nanti akan menentukan estimasi nilai upper sama lower limit dari estimasi model kita gitu kan. Dia akan menentukan jangkauannya gitu. Jangkauan itu kan berdasarkan min-nya dan juga berdasarkan standar deviasinya gitu. Ya, akurasinya. Oke, jadi silakan bisa dipilih misalkan mengacu kepada salah satu dulu ya. Misalkan ROC, AUC min gitu. Terus kalau dengan tadi kan dengan box plot ya, box whisker tadi ya. Ini akurasi score comparison. Nah, ini menggunakan AUC yang mana nih? Saya perlu kecil. AUC score comparison dia pakai semuanya atau semuanya tadi ya? Keempat tadi ya? Kayaknya empat Keempatnya ya? Oh. Nah, kalau di sini kan, kalau kita mau melihat yang paling ya akurasi min Pak. Iya. Ya itu kan semuanya akurasi berarti ya, akurasi min sama akurasi standar STD ya, standar ya, akurasi standar ya. Oke. Coba lihat lagi tadi yang box plotnya. Ya. Berarti dipilih itu yang paling tinggi dan paling sempit berarti ininya, benar nggak ya? Kan kalau misalnya ukuran persebaran data ya, semakin dia mendekati nilai median itu semakin bagus ya. Jadi kalau misalkan standar errornya besar, berarti kan lebarnya, width-nya dari box whisker itu makin besar gitu. Data yang bagus itu ya, berarti secara box whiskernya itu paling tipis ya. Kemudian kalau dari sisi akurasinya dia yang paling tinggi gitu. Kayak gitu ya. Berarti yang dipilih model mana nih? Kalau dari yang di running pilih model mana coba? Kalau yang ini SVC Pak. Iya, SVC ya, karena dia paling tinggi nilainya. Meskipun secara range datanya tuh yang masih ada yang lebih bagus sebenarnya. Cuman logistic regression kan akurasinya min-nya tuh rendah. Jadi kan box whisker ini kan ada nilai min-nya, terus ada nilai kuartilnya. Yang paling bagus kan min-nya tinggi, ya. Terus kuartilnya itu mendekati nilai min-nya. Artinya secara ukuran kelebaran box plotnya itu dia paling kecil gitu, ya. Jadi kalau misalkan SVM-nya itu lebih tinggi min-nya dibandingkan SVC, berarti yang dipilih mana? SVM ya? Dapat ya? Oke, clear ya? Oke, next. Udah sampai di testing nggak? Oke. Ini yang AUC-nya ya. Nah, kalau yang ini nentuin skornya. Oh ya. Silakan. Lanjut. Jelaskan lagi tuh. Tuh optimal number trees ya. Tadi seperti Mas Irfan kan dijelasin tuh ukuran kedalamannya sama jumlah tree-nya gitu.
buat menentukan yang paling optimal yang mana gitu. Untuk optimal number of restoran dengan lingkarasnya itu dia itu hasil random itu untuk optimal itu 72. 72 ya. Terus Pak, kalau misalnya optimal numbernya itu yang angka sebesar 72 itu bisa dikatakan kedalamannya sebesar itu gitu Pak? Apa beda lagi kalau misalnya kedalaman? Ini kan jumlah trisnya ya. Jumlah trisnya. Kalau yang satu lagi chartnya mana coba? Kedalamannya. Ya, oke. Jadi kan decision tree itu kan ada cabangnya, terus ada berapa banyak hierarki cabang gitu kalau misalnya pakai classifier gitu kan. Kalau jumlah cabang kan berarti ngelebarnya. Kalau misalnya hierarkinya berarti kan ukuran seberapa ini ya, banyak dia dibagi gitu. Hierarkinya seberapa banyak gitu ya. Mas Irfan tadi pakai 2 ya ininya, optimal number trees sama itunya, atau satu aja? Number of trees ada 3 sih Pak. Number of trees sama estimatornya Pak. Sorry, number of trees sama features, number of features sama tree depth-nya. Nah, tree depth tuh beda lagi. Tree depth itu berarti yang ukuran jumlah hierarkinya ya, yang turun ke bawah gitu kan. Nah, kalau misalnya trees itu kan yang ngelebar ke kiri atau ke kanan kan jumlah pembaginya gitu kan ya. Iya. Satu lagi berarti apa ya? Jumlah estimatornya itu berapa sih optimalnya? Jadi jumlah estimator ya. Ratusan itu ada yang nggak pakai. Ya, nggak semuanya kepake ya. Betul. Ya. Itu ya. Ini berarti menentukan number of trees ya. Oke. Next, lanjut ya. Ya, itu udah dibandingkan ya. Akurasi precision oke. Terus ke bawah lagi. Ini Pak. Nah, itu confusion matrixnya udah ya. Confusion matrixnya. Ya, 924 ya. Yes, Pak, ya izin tanya Pak. Berarti kalau misalnya kita menginterpretasi confusion matrix itu yang dilihat dari si true positifnya aja atau? Ya, jadi kan nilai AUC itu kan berdasarkan rasio antara true positifnya plus dengan totalnya gitu ya. Totalnya itu akurasi. Jadi ini lebih menampilkan lebih matriksnya saja sih. Sebenarnya rasionya udah ada tadi di nilai akurasinya gitu. Jadi kita mau melihat gitu kalau misalkan kan tadi ada error type 1 sama type 2 gitu ya. Terus kalau secara nilai true positifnya itu berapa gitu dibandingkan dengan totalnya, kan ada yang false positif juga ya. Kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya udah sampai di testing dengan data yang baru atau dengan data yang ini dicoba di ini kan. Oh, ini erosi graph-nya. Oh, berarti hanya satu aja ya. Pas di graph-nya hanya satu ya. Tidak perlu yang lain. Cuma naruh regresi ya, regresi. Oh, tapi pakai logistic regression, nggak pakai yang tadi kan pakai SPC ya. Tadi kan berdasarkan apa? Box plot whisker-nya kan yang paling akurasinya akurasi kan paling bagus itu min-nya paling tinggi dan kuartilnya paling ya, ini kan baru pakai logistic regression. Logistic regression kan tadi min-nya itu kan dia relatif lebih rendah kan dibandingkan SPM sama SPC kan ya. Iya Pak. Oh, tadi kita lihatnya dari ini sih Pak. Oh, dari ROC. Oh, ROC ya. Oh iya, I see. Tadi yang saya akurasi aja ya. Oh iya, dari ROC aja ya. Tapi sebenarnya itu maaf, tapi sebenarnya
itu dari yang 4 tadi tuh lebih baik pakai yang ROC atau akurasinya sih, Pak? Ya, kalau yang saya baca ya silakan nanti yang mau menambahkan silakan ya. Itu sesuai dengan yang kita baca juga di buku ya di chapter 5 kan itu ukurannya awalnya kan dibuatnya itu dalam bentuk akurasi. Ya, akurasi biasa. Tapi disampaikan itu juga ada bias gitu. Karena dia bilang kan ada case-nya itu ya. Dia bilang ini 80% ini secara akurasi modelnya bagus, tapi setelah dites kan ya dengan sampel data lain ternyata nggak seperti itu. Makanya akhirnya dia munculkan ya, itu kan background dari munculnya ROC itu di subchapter yang 5 itu. Nah, jadi menggunakan ROC. Jadi kalau saya sih pemahaman saya ya itu ya mengacu kepada referensi, gunakan kita yang ROC. Ya, coba dibaca itu ada di buku yang di chapter 5 ya, itu dijelaskan background-nya kenapa kita menggunakan ROC. Kenapa tidak hanya mengandalkan dari akurasi. Karena akurasi itu nilainya relatif ya. Kalau ROC ini kan kita bagi tadi datanya berdasarkan true positif, kemudian ada false positif dan sebagainya ya. Kita buat confusion matrix ya, terus kita tampilkan dalam bentuk grafnya. Itu. Baik. Ini yang testingnya ini. Kayaknya kita nggak naruh testing. Berarti sampai ya nggak apa-apa ya. Berarti udah menentukan model yang paling bagus yang mana gitu ya berdasarkan erosinya. Iya, gitu ya. Pak. Dan akurasinya itu tadi berapa di 80% ya, 0,8 ya, 80% ya. Iya, untuk logistik regresinya 88%. Itu 0,8 bukan ya? Itu ya. Yang di LOC graph ini ya. Kan areanya itu nilainya 0,8 ya. Area under curve-nya AUC-nya berapa? Dan kalau di cat tadi kan 0,8 ya gitu ya. Nah, mungkin box whisker-nya itu juga digunakan untuk yang ROC kali ya. Jadi nggak hanya langsung dengan yang akurasi biasa kali ya. Nah nggak? Ya, sehingga bisa kita lihat tuh. Iya kan ya? Iya. Ya, oke. Sip, ya saya kira cukup bagus nih. Effortnya banyak nih, panjang soalnya code-nya panjang banget. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih applause ya buat teman-teman yang sudah presentasi. Silakan yang lain kelompok berapa ya? Kelompok 5